Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Sobat Bocah Belajar Tani. Di kesempatan hari ini Bocah Belajar Tani akan update cara olah lahan versinya Bocah Belajar Tani. Jadi ini adalah metode olah lahan saat musim penghujan. Baik, dari awal saya jelaskan. Ini awalnya lahan bekas jagung, juga hampir sama dengan olah lahan bekas padi. Bedanya kalau jagung itu lebih cenderung kering. Tapi ini karena setiap hari hujan jadi tanahnya juga lembek, sehingga kita kemungkinan untuk kultivator itu bisa dikatakan mungkin nanti tidak bisa dikultivator. Jadi saya olah lahan dengan cara dicangkul saja tanpa dikultivator. Sedikit saya jelaskan tahapan-tahapan olah lahan. Jadi yang pertama pembuatan bedengan. Jadi ini bedengan, kita naikkan, kita bikin got. Kemudian kita lakukan peninggian bedengannya. Jadi awalnya itu sebelum kita cangkul, kita spray herbisida. Herbisida yang saya gunakan adalah herbisida sistemik. Jadi karena ini cuaca hujan, untuk memaksimalkan daripada penyepraian herbisida sistemik, saya kemarin tambahkan urea. Saya tambahkan urea, per tangkinya itu saya kasih 200 sampai 250 gram urea, agar daya kerja si obat rumput sistemik ini cepat, jadi cepat mati. Kemudian setelah rumputnya ini terasa ada efek dari herbisida menjelang mati, ini saya lakukan pembuatan bedengan. Kemudian setelah dilakukan pembuatan bedengan ini, saya biasanya lakukan penyepraian dekomposer itu sampai nanti tanam itu bisa sampai 5 sampai 7 kali atau bisa sampai 10 kali aplikasi dekomposer. Yang saya gunakan itu M21. Jadi waktu nyepray herbisida pun saya tambahkan dekomposer M21 sebanyak 200 ml per tangki 16 liter. Buat telur semua ada dua macam, ada bahkan beberapa macam dekomposer, contohnya M21. Kalau M21 kita bisa langsung campurkan dengan herbisida. Jika menggunakan E4 baiknya jangan dicampur dengan herbisida dan wajib diaktivator dulu atau diaktifasi dulu dengan cara, katakanlah hari ini kita mau melakukan penyepraian dekomposer E4, berarti kemarin itu kita campur dulu E4-nya dengan gula merah dan air. Kita aduk. Setelah 24 jam atau minimal 12 jam kita bisa aplikasikan. Kita spray ke tanahnya. Jadi untuk standar untuk pembuatan bedengan itu kita standar minimal permukaan air di got itu 40 cm dengan top bedengan atau permukaan bedengan yang paling atas. Minimal 40 cm dari permukaan air. Mas, kalau 30 cm bagaimana permukaan air dengan top bedengan? Boleh saja, tapi untuk standarnya minimal 40 cm untuk tinggi dari bedengan dengan permukaan air. Saya tidak membahas dalamnya got, tapi permukaan air di got itu kita jaga agar rata-rata itu minimal 40 cm. Di cuaca penghujan maupun kemarau itu hampir sama. Terus ditanyakan lagi, Mas, kalau di gotnya tidak ada air, berarti tetap permukaan got paling dalamnya itu dengan ini ya 40. Kalau gotnya bisa langsung kering. Ini untuk dataran rendah. Kalau untuk dataran tinggi yang sistem turap, monggo boleh
kita hanya gotnya dangkal. Yang jelas kalau gotnya dangkal, kita harus menjaga agar si tanah ini tidak terlalu lembab. Kemudian buat lahan yang bekas padi, awas, yang lahan bekas padi jika masih ada jeraminya, apalagi jeraminya itu belum mati baru dipanen, sebaiknya jeraminya juga disprei herbisida seperti halnya Gramoxone agar jeraminya itu mati batangnya dan cepat jadi kompos. Itu juga tetap standar harus kita berikan masukan dekomposer. Kalaupun ada jerami yang masih terlihat atau nampak, kalau kita lakukan penyepraian dekomposer, jerami itu akan cepat jadi kompos. Dan awas, saat proses pengomposan jerami yang dari hidup terus kemudian mati terjadi pengomposan, itu gasnya juga berbahaya untuk perakaran, juga untuk daun tanaman bawang merah. Seperti itu. Akan saya jelaskan tentang cara sterilisasi, dan kita simak dulu cara bocah belajar tani nyangkul. Oh guys, itu si robot manusia dengan istrinya lewat guys. Ini yang nyangkul bukan bocah belajar tani sepenuhnya, tapi si robot manusia dengan Mbak Yamuri yang nyangkul. Seperti ini loh guys. Jadi ini sudah dicangkul oleh si robot manusia, saya hanya memperagakan saja. Ini gotnya masih kurang dalam, kita akan tambah satu cangkul lagi. Nanti permukaan tanah yang di dalam ini akan saya cangkul, ditembokkan di sebelahnya. Tanahnya keras seperti ini, kita tembokkan di pinggir. Nah, lengket guys, kita tembokkan di samping. Dan jangan salah, bocah belajar tani juga bisa nyangkul. Ini hanya pemanasan saja. Jadi seperti ini lur. Kita cangkul, kita bikin dalam. Seperti itu. Ini kita cangkul 3 kali. Cangkul pertama kita bentuk bedengan. Cangkul kedua kita buat untuk lapisan kedua. Dan cangkul ketiga kita tembokkan. Dalamnya kira-kira buat saya ini ini lur. Ini rencananya segini. Karena drainasenya di sini bagus. Kecuali kalau lahan yang sekarang ada tanamannya, tuh gotnya segini dalamnya. Karena di situ tempatnya air. Kemudian saya jelaskan untuk sterilisasi lahan. Yang pertama, kita bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama, kita sterilisasinya dengan mendegradasi jamur patogen dengan jamur antagonis, termasuk pemberian dekomposer, trichoderma. Itu cara alami mendegradasi jamur patogen. Kita spray terus sesering mungkin
Kemudian kita cara yang ekstrim dengan membunuh. Dengan cara membunuh itu berarti kita masukkan H2O2. Nah, kapan waktunya menggunakan H2O2? Setelah lahan ini siap, top bedengannya sudah naik semua, top bedengannya sudah layak untuk ditanami, got sudah sesuai standar, kita spray H2O2. Spray H2O2, dosisnya bebas, semakin banyak lebih bagus, asal ngaduknya jangan dituang ke tangki, tapi kita aduk dulu dengan air karena takut merusak saringan tangki spray kita. Kemudian setelah kita spray, selang 1 hari kita wajib tetap masukkan trichoderma atau dekomposer. Jadi kita habis berantas, kita habis basmi, kita isi lagi dengan jamur antagonis. Seperti itu. Dan lanjutannya kita bisa lakukan undur-undur, tabur pupuk dasar. Kemudian kita bisa lakukan penggarisan atau digaris sesuai jarak tanam kita. Menjelang tanam kita spray herbisida lagi, yaitu herbisida pratumbuh. Itu bisa dimix juga dengan dekomposer M21. Buat terus semua, saya membuat video ini bukan ditujukan untuk para senior, tapi kami belajar bersama para junior, dan yang senior juga boleh nimbrung. Dan bila mana ada yang bisa ditambahkan, dengan kerelaan hati saya mohon untuk menambahkan. Bila mana penjelasan bocah belajar tani ini kurang tepat. Jadi tadi sudah dari awal kita lakukan dari pemberantasan rumput awal sampai sterilisasi. Juga sudah sampai di pemberian pupuk dasar. Kalau dulur semua mau menggunakan arang sekam, baiknya sebelum undur-undur, setelah bedengan jadi, sebelum undur-undur kita tabur dulu, baru kita lakukan undur. Undur-undur itu meratakan bedengan, dulur. Jadi baiknya sebelum diratakan bedengan itu kita tabur dulu, baru kita ratakan bedengan, agar si arang sekamnya ini masuk. Seperti itu. Jadi kalau dulur semua itu punya lahan yang banyak rumputnya, itu memang bisa terjadi karena saat olah lahan kita yang kurang maksimal dalam pemberantasan rumputnya. Dan untuk pemilihan benih jangan sampai salah. Pemilihan benih itu harus yang dormansinya sudah standar atau sudah masuk masa dormansi. Untuk saat ini sekedar informasi bahwasannya harga benih saat ini sudah di pertengahan rupiah. Pertengahan rupiah itu antara 50 sampai 60 ini masih gonjang-ganjing. Tapi prediksi bocah belajar tani saat benih raya nanti itu habis, benih apitan akan bus. Jadi kalau yang berkebutuhan benih untuk tanam bulan 2, bulan 3, silahkan kulik para pembenih. Dan saya rencana ini akan gunakan benih tajuk GY juga. Nah, sampai saat ini bocah belajar tani masih mempercayakan kepada tajuk GY yang menjaga dari segi kualitas dan masa dormansi benih. Seperti itu, lur. Pelur, mungkin itu saja. Bila mana ada yang kurang, besok akan saya jelaskan lagi tentang tutorial olah lahan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut nyangkul.